Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis taklim, berjumpa kembali. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nantinya di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan beberapa hal yang akan insya Allah manfaat pada kita sekalian. Manusia kalau sudah meninggal dunia itu semuanya terputus, terkecuali hanya beberapa hal. Sebuah hadis dinyatakan oleh Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin. Amalin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah." Apabila anak Adam sudah meninggal dunia, maka semuanya terputus, terkecuali 3 perkara, yaitu 1, amal jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. 3 perkara itulah yang akan mengikuti sampai kemana saja. Amal jariah seperti membangun masjid, membantu bangun masjid, ya, jalan, musola, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Itu amal jariah yang pahalanya selalu mengalir, ya, pahalanya selalu mengalir. Makanya jangan ada tinggalan amal jariah, maka ada kawan nanti setelah kita meninggal, ya, serahkan. Kalau bisa yang samar, memberikan itu yang samar, jangan ditunjuk-tunjukkan uang lain, ya. Jadi kalau ditunjuk-tunjukkan uang lain itu yang dikhawatirkan kalau kita jadi riya. Nah itu. Tapi kalau tidak ditunjukkan lain secara samar, nah itu enggak dicatat-catat, nah itu insya Allah itu bagus itu, ya, insya Allah bagus. Tapi kalau ditunjuk-tunjukkan itu, wah itu yang dikhawatirkan kalau kita jadi riya. Nah, itu aja. Kemudian yang kedua adalah anak yang ilmu yang manfaat, ya, kita menunjuki orang, didik orang, ya, ngajar, guru Al-Quran, guru kiai-kiai di pondok pesantren itu. Nah itu banyak amal yang manfaat itu. Nanti setelah itu ada tunas-tunas berikutnya. Nah walaupun sudah sekian tahun ada di dalam kuburan, itu tetap baik mendapat kiriman daripada orang-orang yang melaksanakan
ilmu yang dimanfaatkan tadi. Jadi mengalir terus pahalanya, tidak putus. Asa ada yang menjalankan amal itu hasil daripada didikan si Pak Ustadz Kiai tadi, terus dia itu. Maka kalau bisa meninggal itu dengan ada amal, yaitu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah wawaladin sholihin yata'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kepada ibu bapaknya. Nah, itu makanya anak itu harus dididik agama, maka tahu dia. Kalau anaknya nggak dididik agama, bagaimana bisa menjadi anak yang soleh dan solehah? Nah, itu makanya perlu meninggalkan anak yang soleh atau solehah. Walaupun orang tuanya sudah tidak ada di dalam dunia ini, terus dikirim dia. Dikirim hadiah Fatihah, dibacakan zikir dan lain sebagainya, bacakan Al-Quran, disodakoi, dan itu bentuk anak elok atau baik terhadap kedua orang tuanya. Nah, itu makanya harus kita ada tinggalan anak yang soleh atau solehah itu. Ya, dididik, disuruh didik saudara-saudara kita, ustadz-ustadz, kiai-kiai, dititipkan sehingga dia punya ilmu, sehingga dia bisa menjadi anak yang soleh atau solehah. Nah, itu dimana saja dia akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah tiada lagi. Itu jadi saya ulangi lagi, orang yang sudah meninggal semuanya terputus terkecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, ya, kemudian ilmu yang manfaat, kemudian wawaladin sholihin yat'ulah, anak yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, inilah para hadirin penyampaian singkat, mudah-mudahan berkat. Atas penyampaian yang singkat tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafannya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.